Selamat datang di sebuah kisah tentang cinta yang dikhianati, harga diri yang diinjak, dan seorang lelaki sederhana yang harus berjuang dari titik paling gelap hidupnya. Ini adalah cerita tentang Azam, seorang suami yang dulu hanya dikenal sebagai driver ojek online, yang dihina, ditinggalkan, dan diremehkan. Tentang Pratiwi, perempuan yang terjebak dalam penyesalan dan badai rumah tangga yang ia ciptakan sendiri. Dan tentang Kelvin, pria yang awalnya dianggap penyelamat, namun justru tenggelam dalam obsesi, amarah, dan kesalahan yang hampir merenggut nyawa. Dari pengkhianatan, kebencian, hingga penyesalan, semua saling bertabrakan dalam satu perjalanan hidup penuh luka. Namun di balik semua itu, ada satu cahaya yang tidak pernah padam. Keteguhan hati seorang lelaki bernama Azam, yang bangkit dari kehancuran menjadi pengusaha kuliner besar. Inilah kisah jatuh bangunnya manusia, tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi bencana, dan bagaimana luka bisa berubah menjadi kejayaan. Kisah ini bukan sekedar drama, ini perjalanan menemukan harga diri, memaafkan masa lalu, dan meraih masa depan yang lebih terang. Hujan gerimis membasahi kaca helm Azam ketika ia memarkir motor ojek online-nya di depan gedung perkantoran tempat mantan istrinya, Pratiwi, bekerja. Azam baru saja menyelesaikan orderan makanan. Ironisnya, orderan untuk seseorang yang bekerja di lantai yang sama dengan Pratiwi. Ia sempat ragu untuk naik, tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Tangannya masih basah oleh air hujan ketika ia menekan lift. Nafasnya terasa berat. Sudah setahun sejak perceraian itu, tapi setiap sudut gedung ini masih terasa seperti memori pahit yang menolak hilang. Begitu pintu lift terbuka di lantai 8, suara tawa terdengar nyaring. Tawa yang ia kenal. Tawa Pratiwi. Dan satu lagi, tawa pria yang mengantarkannya pada perceraian, Kelvin. Pria itu sedang berdiri di samping Pratiwi, memamerkan senyum seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan tepat ketika Azam melangkah keluar dari lift, Pratiwi melihatnya. Wajahnya berubah, bukan terkejut, bukan malu, tapi geli. Seolah ia menertawakan nasib Azam yang begitu jauh jatuh dari standar hidupnya sekarang. Azam, Pratili berdiri sambil melipat tangan. Kamu ngantar pesanan di sini? Serius banget kerja begini? Azam menunduk sopan. Orderan buat Budina, lantai ini. Kelvin menyeringai. Langkahnya mendekati Azam seperti sengaja ingin merendahkan. Kamu makin keren ya, Zam. Dulu kan cuma pegawai toko. Sekarang naik level jadi driver ojol. Pratiwi tertawa keras, tanpa menahan diri. Untung banget aku cerai. Coba kalau masih sama kamu. Aku nggak kebayang hidupku bakal sederhana ini. Kata sederhana itu diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Hati Azam terasa seperti diremas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah cukup sering dihina sejak perceraian. Tak ada air mata yang tersisa. Namun, hari itu berbeda. Pratiwi mendekat. Oh iya, aku lupa bilang, aku dan Kelvin lagi nunggu anak pertama kami. 2 bulan lagi. Kamu tahu kan rasanya? Oh, benar. Kamu nggak sempat merasakan jadi ayah, karena kamu sibuk kerja, tapi penghasilannya tetap segitu-gitu aja. Kelvin menambahkan dengan nada sinis. Ya gimana, rezeki orang beda-beda. Ada yang ditakdirkan sukses, dan ada yang ditakdirkan jadi pengantar.
Pratiwi menutup kalimat itu sambil memandang helm hijau Azam dari atas sampai bawah. Baju hujanmu masih sobek itu ya? Dari dulu nggak berubah. Azam merasakan dadanya panas. Tapi ia menahan semua emosi itu. Ia menegakkan badan, menahan genggamannya agar tidak bergetar. Permisi, saya harus antar makanan dulu. Tapi Pratiwi tidak selesai. Setelah Azam mendirikan pesanan, ia hendak kembali ke lift. Pratiwi sengaja melintas di depannya sambil berkata dengan nada tinggi, agar seluruh ruangan mendengar. Pantas saja aku move on cepat. Aku butuh laki-laki yang bisa memimpin hidupku, bukan yang hanya bisa bilang, makanan sudah sampai ya kak? Kelvin tertawa berbahak-bahak. Rekan kerja yang lain menoleh, beberapa tertawa, beberapa hanya saling pandang dengan rasa tak enak. Sakitnya bukan main. Seolah seluruh hidupnya dipertontonkan sebagai bahan olok-olok. Azam tak kuat lagi. Ia meninggalkan lantai itu, langkahnya berat. Begitu sampai di parkiran, ia duduk di atas motor, menahan nafasnya yang tersengal. Helmnya masih terpasang, tapi air matanya diam-diam turun. Bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena diremehkan, dipijak harga dirinya, disaksikan banyak orang. Hujan turun lebih deras. Azam memutuskan tidak pulang dulu. Ia menyapih di sebuah warung kecil pinggir jalan untuk berteduh. Aroma gorengan panas menerobos hujan, dan pemilik warung, seorang ibu tua ramah, menyapanya. Mas Azam, hujan-hujan begini. Makan dulu, biar nggak masuk angin. Azam menyium tipis. Ia sering mengantar makanan ke daerah ini, dan ibu warung memang mengenalnya. Terima kasih, Bu. Ia membeli 1 piring nasi dan ayam goreng. Rasanya sederhana tapi hangat. Untuk pertama kalinya hari itu, dadanya sedikit lega. Ibu itu tiba-tiba berkata sambil menyenyum bangga. Kalau Mas mau, saya lagi cari orang buat bantu-bantu di dapur. Warung ini mau saya perbesar sedikit. Mas kan rajin. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Azam sudah duduk di warung kecil milik Bunarti, pemilik warung yang semalam menawarkan pekerjaan. Hujan semalam menyisakan udara lembab, tapi hati Azam terasa lebih terang. Ia berjanji kepada dirinya sendiri. Hari itu, ia mulai bergerak, bukan hanya bertahan. Bunarti tampak terkejut namun senang ketika melihat Azam datang lebih awal. Loh, Mas Azam, jadi mau bantu-bantu? Tanya Bunarti sambil mengaduk adonan tepung. Azam mengangguk. Iya, Bu, saya mau belajar juga, kalau Ibu nggak keberatan. Bunarti tersenyum lebar. Wah, justru saya senang. Siapa tahu nanti Mas bisa punya warung sendiri. Kalimat itu membuat dada Azam hangat. Dan hari itu ia mulai. Ia memotong bawang, membersihkan ayam, mencuci panci, menggoreng tempe. Tangan yang biasanya memegang ponsel untuk menerima orderan, kini belajar menggenggam spatula. Awalnya berantakan, tempe gosong, ayam kurang asin, bawang terlalu halus. Tapi Azam tidak menyerah. Setiap kali salah, Bunarti hanya berkata, namanya belajar, Mas, yang penting niat. Diam-diam, Azam menyimpan rasa dan teknik sederhana itu dalam ingatannya. Siang hari, warung mulai ramai. Salah satu pelanggan, seorang content creator lokal yang followersnya lumayan banyak, memesan ayam goreng. Kebetulan, ayam itu hasil gorengan Azam.
Ketika ia makan, ekspresinya berubah. "Bu, ini ayamnya enak banget. Siapa yang goreng?" tanyanya sambil merekam. Bu Narti tertawa kecil. "Itu Mas Azam, baru belajar." Konten creator itu langsung mendekat ke Azam. "Mas, rasanya beda dari warung sekitar sini. Gurihnya pas, empuk, aroma bumbunya nendang." Dalam hitungan menit, ia membuat video singkat. Azam sedang menggoreng ayam, kuali berasap, dan suara kriuk menggoda. "Ayam goreng warung kecil pinggir jalan, tapi rasanya jempolan." Begitu captionnya. Azam hanya tersenyum malu. Ia tidak pernah menyangka sesuatu yang ia anggap kecil bisa menarik perhatian orang. Tetapi, malam harinya, ketika ia mengecek ponsel, video itu sudah ditonton 12.000 orang. Dan jumlahnya terus naik. Komentar pun berdatangan. "Mau dong info lokasi warungnya? Kelihatan enak, masnya niat banget gorengnya. Ini calon pengusaha besar nih." Azam tertegun. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak bisa dihina siapapun. Sementara itu, di rumah baru Pratiwi dan Kelvin, suasana tidak seindah sorotan Instagram mereka. Kelvin pulang dengan wajah kusut. "Pin, kamu kenapa sih?" tanya Pratiwi yang sedang menata foto maternity shoot mereka. "That boss again," keluh Kelvin. "Aku ditegur gara-gara presentasi. Katanya aku nggak siap. Padahal aku lembur tiap malam." Pratiwi memutar bola mata. "Ya, kalau kamu kerja lebih serius sedikit, mungkin karir kamu nggak stuck." Kelvin langsung menatapnya tajam. "Serius? Kamu ngomong soal keseriusan ke aku?" Pratiwi terdiam, tapi Kelvin belum selesai. "Kamu lupa ya, kalau bukan karena kamu terus minta diajak liburan, belanja ini itu, aku bisa istirahat dan fokus kerja." Pratiwi tersinggung. "Jadi kamu nyalahin aku? Kamu suami aku. Harusnya kamu bisa dong bahagiain aku. Kamu janji mau kasih aku hidup yang lebih bagus dari Azam?" Kelvin membanting tas kerjanya. "Ya Tuhan, Tiwi, bisa nggak kamu berhenti bandingin aku sama mantan suamimu itu?" Pratiwi memelototkan mata. "Aku cuma bilang yang sebenarnya." Kelvin menghentikan langkah. "Kalau kamu pikir Azam lebih baik, kenapa kamu tinggalin dia?" Kalimat itu menusuk Pratiwi, sampai ia tak sanggup menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut bahwa ia telah memilih pria yang salah. Takut bahwa hidup barunya tak seindah yang ia bayangkan. Kelvin menyambar kunci mobil. "Aku keluar. Kepalaku pusing." Pintu tertutup keras. Pratiwi duduk, memegang perutnya yang mengandung. Air matanya menetes. "Azam," bisiknya tanpa sadar. "Apa kamu sudah benar-benar lupa aku?" Namun, ia segera menghapus air matanya. Tidak, ia tidak boleh terlihat lemah. Walau hatinya mulai retak, ia tetap memaksa diri percaya bahwa pilihannya sudah benar. Meski dalam hati kecilnya, ia tahu retakan itu akan membesar. Keesokan harinya, warung Bu Narti lebih ramai dari biasanya. Banyak anak muda datang sambil memegang ponsel mencari sosok Mas Azam yang goreng ayam. Azam bingung, tapi Bu Narti tertawa senang. "Mas, kayaknya kita harus goreng lebih banyak hari ini." Azam mengangguk. Dan saat ia menggoreng, segerombolan pembeli menyoraki, "Itu dia, yang di video." Azam menunduk malu, tapi tersenyum juga. Ia merasa hidupnya mulai bergerak ke arah baru. Di sela-sela keramaian, ia menerima notifikasi pesan masuk dari seseorang yang tak pernah ia duga akan menghubunginya lagi.
Nama itu muncul begitu jelas di layar. Pratiwi. Pesannya singkat. Zam, bisa kita bicara? Azam menatap layar itu lama. Ia tidak membalas. Belum. Tidak saat hidupnya baru mulai naik. Hampir sepekan sejak video ayam goreng itu viral, warung Bunarti tak pernah sepi. Azam mendadak menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk melihat Mas Azam bekerja. Setiap kali ia menggoreng ayam, suara letupan minyak dan aroma bumbu menjadi daya tarik tersendiri. Namun di balik senyum yang disunggingkan Azam, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Pesan dari Pratiwi. Ia sengaja tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena ia takut masa lalunya kembali merusak hidupnya yang baru mulai pulih. Siang itu, warung Bunarti sedang penuh. Azam sibuk di dapur. Minyak panas berbuih ketika ayam ia masukkan. Pembeli berdiri mengantre. Beberapa merekam proses memasak. Tiba-tiba, suasana di luar dapur mendadak hening. Beberapa pelanggan memandang ke arah pintu. Ada bisikan-bisikan kecil. Itu bukan Pratiwi, mantannya Mas Azam? Kok dia datang ke sini? Dia lebih cantik dari videonya. Azam menghapus keringat di dahi, tidak curiga apapun. Begitu ia keluar membawa nampan ayam goreng, langkahnya terhenti. Pratiwi berdiri di depan warung. Pakaiannya rapi, wajahnya sedikit pucat, mungkin karena kehamilannya, tapi sorot matanya bergetar saat melihat Azam. "Zam," bisiknya pelan. Azam menelan ludah. Ruangan yang tadi ramai kini terasa sesak. "Ada apa kamu ke sini?" tanya Azam tanpa menghias nada suaranya. Pratiwi menghela napas panjang. "Aku mau bicara baik-baik." "Tidak di sini." Azam langsung berbalik. Ia tak mau menciptakan drama di depan pelanggan. Tapi Pratiwi mengejarnya. "Zam, tolong, cuma sebentar. Aku cuma mau minta maaf." Hening. Kata itu, maaf, menghantam Azam seperti angin dingin. Ia melihat Pratiwi benar-benar menangis, dan seketika ingatan penghinaan, ejekan, awak sinis, semuanya muncul kembali. "Zam, aku salah." Suara Pratiwi bergetar. "Aku terlalu sombong. Aku terlalu ikut emosi. Aku cuma mau bilang aku menyesal." Pembeli mulai memperhatikan. Bunarti mendekat dan berkata halus, "Mas, kalau butuh waktu sebentar, silakan keluar dulu." Azam menarik napas panjang. "Baik, 5 menit saja." Ia keluar dari warung menuju pinggir jalan, Pratiwi mengikutinya. "Kelvin lagi ada masalah besar di kantornya," ujar Pratiwi tanpa diminta. "Dia mulai sering marah-marah, dia pulang malam, aku capek, Zam." Azam mengangkat alis. "Itu urusan kalian berdua." "Zam, aku cuma ingin bicara sebagai teman." Azam menatap lurus tanpa ekspresi. "Kita bukan teman, Tiwi. Kita mantan suami istri." Air mata Pratiwi jatuh. "Kalau aku minta maaf dengan sungguh-sungguh, kamu nggak bisa maafin?" Azam terdiam. Ia sebenarnya sudah memaafkan Pratiwi jauh sebelum hari itu, karena tanpa memaafkan, ia tidak akan bisa bangkit. "Saya maafkan, tapi saya tidak ingin kembali ke masa lalu," ujar Azam tegas. Pratiwi menunduk. Suara langkah Azam menjauh, meninggalkan perempuan yang dulu pernah ia cintai,
kini berdiri rapuh di trotoar. Di tempat lain, Kelvin sedang duduk cemas di ruang HRD kantornya. Kemejanya kusut, matanya merah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kelvin, presentasi proyekmu kacau. Klien menolak kerjasama, ujar atasannya dengan nada kecewa. Saya bisa perbaiki. Tidak ada waktu. Kamu sudah diberi 3 peringatan. Kelvin meremas rambutnya. Pak, saya punya keluarga. Istri saya sedang hamil. Saya butuh pekerjaan ini. Atasan menatapnya datar. Saya tahu itu, tapi perusahaan butuh kinerja, bukan alasan. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala Kelvin. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pratiwi. Aku baru ketemu Azam. Wajah Kelvin memerah. Azam lagi. Selalu Azam. Ia langsung melempar ponselnya ke kursi mobil, menyalakan mesin dengan kasar, dan mengemudi tanpa arah, penuh amarah yang tak tertahan. 3 hari berlalu sejak tawaran besar itu. Azam nyaris tidak bisa tidur, antara takut, tidak percaya, dan bersemangat. Tawaran Dava bagai cahaya terang yang muncul tiba-tiba dalam hidupnya yang selama ini gelap. Hari ini, ia dijadwalkan bertemu kembali dengan Dava untuk membicarakan perjanjian kerjasama. Namun sebelum pergi, ia mendatangi warung Bu Narti lebih awal. Bu Narti menyambutnya dengan senyum hangat. Mas Azam, kamu kelihatan tegang. Sudah siap? Azam menarik napas panjang. Siap, Bu. Walau deg-degan, Bu Narti menepuk pundaknya. Kalau rezekimu sudah datang, kamu tinggal terima. Kamu pantas dapat kesempatan besar itu. Kata-kata itu membuat dada Azam menghangat. Ia menunduk hormat dan pergi dengan motor tuanya menuju kantor Dava. Sesampainya di sana, Azam diarahkan masuk ke ruang meeting. Ruangan luas, ber-AC dingin, dengan layar besar di dinding, berbeda jauh dari dapur kecil di warung Bu Narti. Dava masuk beberapa menit kemudian. Mas Azam, sapa Dava, saya sudah yakin dengan keputusan saya. Ia meletakkan berkas dokumen kerjasama di meja. Saya ingin membangun brand kuliner baru bernama Ayam Azam. Kita mulai dari 1 cabang, tapi kalau berhasil kita buka sampai puluhan. Azam membelakakan mata. Suaranya hampir tidak keluar. 1 cabang, langsung? Dava mengangguk mantap. Saya percaya, resep kamu punya karakter. Orang suka hal yang jujur dan otentik. Azam menunduk, menahan emosi yang menumpuk. Di dunia yang pernah meremehkan dan menolaknya, ada seseorang yang percaya padanya. Kalau Emas setuju, lanjut Dava, kita mulai proses pembukaan cabang pertama minggu depan. Azam mengangguk mantap. Saya setuju, Pak. Perubahan hidupnya dimulai hari itu. Di sisi lain kota, Kelvin duduk di dalam mobil dengan wajah kacau. Kontrak kerjanya resmi dibekukan. Ia diberi waktu 1 minggu untuk membuktikan diri. Jika tidak, ia dipecat. Ponselnya berbunyi. Nama Pratiwi muncul. Kelvin menghela napas keras dan mengangkatnya. Apalagi, suaranya ketus. Pin, kamu di mana? Aku khawatir. Kamu tidak pulang semalam. Suara Pratiwi terdengar gemetar. Kelvin menggosok wajahnya. Aku lagi banyak masalah. Jangan cerewet dulu, tanya Pratiwi. Kamu minum lagi? Kelvin terdiam. Diam yang artinya iya. Pin, kamu janji gak minum lagi. Kamu mau bayi kita. Diam, Tiwi. Aku pusing. Kamu selalu maksa ini itu. Kamu pikir aku kuat? Pratiwi terhenti. Suara Kelvin terdengar seperti seseorang yang kehilangan kendali. Kamu tahu kan aku hamil? Kamu gak bisa begini. Kelvin menutup mata. Ya sudah, aku pulang nanti. Aku butuh waktu sendiri. Pratiwi menutup telepon dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar takut dengan Kelvin. Dulu aku pikir hidupku akan lebih bahagia, namun kenyataan justru makin menamparnya.
Sore harinya, Pratiwi duduk di kamar memegang ponselnya. Ia sudah menunggu kabar dari Azam sejak pertemuan mereka sebelumnya. Tetapi Azam tidak pernah membalas pesannya. Ia membuka Instagram dan melihat berita viral terbaru. Penggoreng ayam viral dijadikan partner brand kuliner oleh pengusaha ternama. Dan wajah Azam terpampang di sana. Tersenyum, percaya diri. Laki-laki yang dulu ia hina sebagai tidak punya masa depan. Hati Pratiwi mencelos. Dia benar-benar naik sekarang. Ada rasa iri, ada penyesalan, ada rasa kehilangan yang menyengat. Ia menggigit bibir. Aku harus bicara sama dia. Aku harus dekat lagi, minimal sebagai teman. Ia berdiri, mengambil tas dan tanpa pikir panjang keluar menuju warung Bunarti, satu-satunya tempat yang ia tahu sering didatangi Azam. Warung sedang sepi ketika Pratiwi datang. Bunarti sedang menggoreng bakwan. Permisi Bu, Azam ada. Bunarti melirik sebentar, wajahnya langsung berubah dingin. Sejak drama Pratiwi menangis di depan warung beberapa hari lalu, Bunarti sudah bisa menilai karakter perempuan itu. Mas Azam lagi ketemu orang penting, jawab Bunarti datar. Dia banyak kesibukan sekarang. Pratiwi menggigit bibir. Kalau begitu, boleh saya menunggu? Bunarti menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Pratiwi dengan sorot yang sulit dibaca. Begini, Nduk, kata Bunarti pelan tapi tegas. Kalau maksudmu mau dekat-dekat lagi sama Azam, saya saranin kamu pikir 100 kali. Pratiwi tersentak. Bu, saya cuma meminta maaf. Maaf boleh, tapi jangan ganggu jalan hidup orang yang lagi berusaha maju. Perkataan itu seperti tamparan keras. Pratiwi menunduk, ia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang mulai mengusik hidup Azam. Tapi Bu, suaranya pelan, saya cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Bunarti menahan tawa kecil yang penuh sinis. Waktu Azam jatuh, kamu di mana? Pratiwi terdiam, tidak bisa menjawab. Sekarang Azam lagi naik, banyak godaan, banyak orang mendekat, termasuk kamu. Pratiwi menurun setengah langkah. Air matanya muncul lagi di matanya, tapi bukan karena ingin menangis, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri. Ia akhirnya pergi dari warung tanpa berkata apa-apa lagi. Saat senja turun, Azam kembali ke warung Bunarti setelah pertemuan dengan Dava selesai. Wajahnya penuh semangat. Bu, saya diterima. Minggu depan saya mulai pelatihan dan persiapan cabang pertama, katanya dengan mata berbinar. Bunarti menepuk pundaknya bangga. Mas Azam, saya senang sekali. Kamu harus jaga baik-baik kesempatan ini. Tentu, Bu. Azam tersenyum lebar, jauh lebih lebar daripada saat-saat lain dalam hidupnya. Namun Bunarti lalu berkata pelan, Oh iya, mantanmu tadi datang. Senyum Azam langsung meredup. Dia bilang apa, Bu? Katanya mau minta maaf lagi, tapi saya bilang dia jangan ganggu hidupmu. Kamu sudah ada di jalan yang benar. Azam terdiam, lama, namun akhirnya ia hanya mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya memang tidak ingin masa lalu mengganggu langkah saya lagi. Ia menatap langit sore. Matahari mulai tenggelam. Tapi bagi Azam, hari itu adalah matahari baru yang terbit dalam hidupnya. Sementara di tempat lain, Pratiwi pulang ke rumah dengan hati remuk. Kelvin belum juga pulang, dan ia hanya bisa duduk sambil merasakan perutnya bergerak sambil berbisik. Zam, aku masih butuh kamu. Seminggu berlalu sejak Azam menandatangani kerjasama besar dengan Dava. Hidupnya berubah drastis. Jadwalnya kini penuh pelatihan, pertemuan, dan proses pembuatan konsep warung pertama, Ayam Azam. Setiap hari dia bangun lebih pagi, bukan lagi untuk mengantar penumpang, tapi untuk belajar mengelola dapur profesional, memahami manajemen bisnis, hingga menyempurnakan resep bumbu khasnya. Hidupnya mulai teratur dan penuh harapan. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan seseorang sebaliknya, terjerembab ke titik yang tak pernah ia bayangkan. Azam masuk ke dapur test kitchen milik Dava. Ruangan profesional berisi alat-alat modern dan tim chef yang siap membantu pengembangan produk. Mas Azam, sini saya lihat cara bumbunya diolah, ujar Chef Raga, salah satu mentor yang ditunjuk Dava. Dengan penuh hati-hati,
Azam menunjukkan cara ia merendam ayam dengan bumbu racikannya. Aroma rempah menguar. Chef Raga mengangguk kagum. Ini resep rumahan, tapi punya karakter. Bisa jadi signature dish. Tidak banyak orang punya intuisi bumbu sekuat ini. Azam tersenyum kecil. Ia tidak pernah mendapat pujian sebesar itu dalam hidupnya. Lalu Dava masuk dengan membawa tablet. Azam, saya sudah punya lokasi potensial untuk cabang pertama. Dekat pusat kuliner. Kita siap mulai proses renovasi minggu depan. Azam terpaku. Kecepatannya luar biasa. Bapak yakin sama saya? Tanya Azam lirih. Sangat yakin. Dava menatapnya dengan keyakinan tulus. Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Ketulusan dalam masak. Rasa jujur selalu menang. Azam menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki tujuan besar. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan seseorang sebaliknya. Terjerembab ke titik yang tak pernah ia bayangkan. Kelvin berdiri di depan gedung kantornya dengan wajah kacau. Dia dipanggil ke ruang rapat besar. Semua atasan sudah menunggu. Kelvin, kata kepala HRD, setelah evaluasi, kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjamu. Kelvin membeku. Apa? Pak, saya mohon, saya punya anak di jalan. Atasan sudah sepakat, ujar salah satu manajer lain. Kamu tidak menunjukkan peningkatan, terlalu banyak keluhan klien, terlalu sering terlambat, kami tidak bisa mempertahankanmu. Tubuh Kelvin terasa lemas. Kakinya gemetar. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kami sudah memberi kesempatan 3 kali. Dengan suara patah, kalimat akhir itu mengguncangkan hidupnya. Perusahaan mengucapkan terima kasih untuk kontribusimu. Mulai hari ini, kamu resmi diberhentikan. Kelvin terhuyung keluar dari ruangan. Wajahnya pucat dan mata merah. Ia berjalan seperti orang kehilangan jiwa. Ia tahu Pratiwi akan marah. Ia tahu ia gagal sebagai suami, sebagai calon ayah, sebagai lelaki. Dan tanpa sadar, ia mulai membenci seseorang yang tidak punya hubungan dengan ini. Azam. Kalau bukan karena dia, Pratiwi tidak akan terus bandingin aku. Hidupku tidak akan seburuk ini. Kebenciannya tumbuh diam-diam. Kebencian yang berbahaya. Di rumah, Pratiwi duduk sendirian. Ia memandang ponselnya yang tak berhenti menunjukkan berita tentang keberhasilan Azam. Ayam Azam segera buka cabang pertama. Chef muda bertalenta dari kalangan rakyat jelata jadi sorotan. Semua itu membuat dadanya kian sesak. Hatinya remuk, bukan hanya karena Azam semakin naik, tapi karena hidupnya sendiri tumbang sedikit demi sedikit. Siang itu, ia menerima telepon dari klinik kandungan. Bu Pratiwi, mohon maaf, pemeriksaan terakhir menunjukkan tekanan darah ibu tidak stabil. Ibu harus menghindari stres berat dan menjaga kondisi mental. Pratiwi menutup wajahnya. Ia sudah tidak bisa membohongi diri. Ia stres, sangat stres. Rumah tangganya dengan Kelvin berantakan, suaminya tidak pulang, ekonomi mereka goyah, dan di saat seperti itu, bayangan Azam justru semakin berang. Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Kelvin muncul. Wajahnya kusut. Napas berentakan. Pin, kamu dari mana? Aku takut. Pratiwi berdiri gugup. Aku dipecat. Habis. Semua habis. Pratiwi kaget. Apa? Tapi kamu bilang, karena kamu terus minta macam-macam. Kamu bikin aku nggak fokus. Kelvin menunjuk wajah Pratiwi dengan tudingan penuh kemarahan. Aku. Kelvin membanting meja. Pratiwi terkejut sampai jatuh duduk. Tangannya memegang perut dengan panik. Kamu nyalain aku, kamu yang gak becus kerja, bentak Pratiwi. Kelvin mendekat, wajahnya penuh amarah, sampai-sampai Pratiwi takut pria itu akan menyentuhnya secara kasar. Jangan sentuh aku. Hening.
Kelvin berhenti. Matanya menyipit. Lalu ia mengambil kunci motor dan pergi saja tanpa menoleh. Pratiwi menangis histeris. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Betulan sendirian. Pratiwi berjalan keluar rumah sambil memegang payung. Ia tidak tahan lagi. Ia butuh seseorang yang mengenalnya saat ia bukan siapa-siapa. Seseorang yang dulu mencintainya tanpa syarat. Seseorang bernama Azam. Ia tidak memikirkan harga diri, tidak memikirkan rumah tangganya, tidak memikirkan apapun kecuali rasa sakit yang menyesakkan dada. Ia tiba di depan tempat pelatihan kuliner Azam saat sesi latihan baru selesai. Para chef keluar satu persatu. Lampu-lampu mulai dimatikan. Dan Azam muncul dari pintu utama. Pratiwi mendekat. Tubuhnya gemetar. Air mata bercampur hujan. "Zam," panggilnya dengan suara serak. Aku butuh kamu." Azam berhenti. Langkahnya membeku. Ia menatap Pratiwi yang berdiri basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya bergetar. "Tiwi," suara Azam rendah. "Kamu kenapa?" Pratiwi menangis terseduh. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kelvin, dia berubah, dia marah terus. Aku takut, aku hamil, Zam. Aku takut." Azam menahan napas. Hatinya berdesir, bukan cinta, tapi empati. Namun ia juga menyadari sesuatu. Pratiwi datang bukan karena cinta padanya, tapi karena ketakutan dan pelarian. Dengan suara pelan tapi tegas, Azam berkata, "Tiwi, aku kasihan sama kamu. Tapi aku bukan tempat kamu kembali." Pratiwi membeku. Nafasnya tercekat. Zam, apa kamu sudah nggak peduli sama aku?" Azam menatapnya lurus, penuh ketegasan. "Aku peduli sebagai manusia, tapi hidup kita sudah berpisah." Pratiwi jatuh berlutut di bawah hujan. "Zam, jangan tinggalin aku." Azam melutup mata. Ia ingin menolong, tapi ia juga tahu, membiarkan Pratiwi masuk lagi berarti mengundang badai yang bisa menghancurkan hidupnya sekali lagi. Azam menunduk, membantu Pratiwi berdiri. "Tiwi, pulang. Jaga kandungan kamu. Jangan cari aku lagi. Biar aku tetap jadi masa lalu yang kamu sesali, bukan masa depan yang kamu hambat." Pratiwi menangis keras memeluk perutnya, sementara Azam berjalan menjauh. Dan malam itu, dua hati berada pada dua jalan yang sangat berbeda. Azam menuju kejayaan, Pratiwi menuju jurang yang semakin dalam. Kelvin menuju arah gelap yang lebih berbahaya. Malam demi malam berlalu setelah kejadian Pratiwi menangis di depan pelatihan kuliner. Azam mencoba fokus pada satu hal, pembukaan cabang pertama Ayam Azam. Tapi dunia tidak pernah memberi seseorang kebahagiaan tanpa cobaan. Justru ketika ia mulai menapaki keberhasilan, badai lain datang menghampiri. Di sebuah kamar kos kecil, Kelvin duduk di lantai dengan kepala penuh kekacauan. Botol minuman berserakan, wajahnya kusut, matanya bengkak, rambutnya tidak terurus. Ia menatap layar ponselnya. Sebuah artikel baru muncul. Ayam Azam kolaborasi dengan investor besar. Pembukaan cabang pertama tinggal hitungan pekan. Kelvin mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Azam terus naik. Bisiknya penuh api. Sementara hidupku hancur karena Pratiwi, karena tekanan, karena semua yang dia bandingin sama kamu. Kelvin mulai merakit cerita dalam kepalanya.
Cerita yang menempatkan Azam sebagai biang kehancurannya. Ia memutar ulang ingatan-ingatan yang ia benci. Pratiwi memuji Azam, Pratiwi membandingkannya, Pratiwi mencari Azam di belakangnya. Semakin ia ingat, semakin pikirannya retak. Aku nggak boleh kalah dari dia. Aku harus hancurin hidupnya. Aku harus balas dendam. Kelvin berdiri, mengambil jaketnya, dan keluar dari kos seperti orang kehilangan kendali. Ia mulai mengikuti aktivitas Azam. Mengikuti dari jauh saat Azam latihan memasak. Mengamati bangunan warung yang sedang direnovasi. Memotret gerbang usaha Azam dari balik pepohonan. Obsesi itu tumbuh. Liar, gelap, berbahaya. Sementara itu, kondisi Pratiwi makin parah. Ia mulai sering pingsan. Tekanan darahnya naik turun, stres membuat nafsu makannya hilang, tidurnya tidak teratur. Klinik sudah memperingatkan, "Bu Pratiwi, kondisi janin Anda rentan. Ibu harus menghindari konflik berat." Namun, apa daya, setiap hari hidupnya adalah konflik. Suaminya hilang, entah kemana. Pekerjaan sampilannya di toko kosmetik mulai terbengkalai. Ibu kos sudah mulai menagih buang sewa. Petang itu, saat dia duduk lemas di atas kasur tipis, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul membuat jantungnya berhenti sesaat. Kelvin. Dengan suara lemah, Pratiwi menjawab, "Pin, kamu di mana? Aku butuh kamu." Dari seberang, terdengar tawa pendek mirip orang yang sedang berada di jurang gila. "Kamu butuh aku. Kamu butuh aku setelah kamu bikin hidup aku hancur." Nada Kelvin tajam seperti pisau. "Pin, jangan ngomong gitu. Aku sudah terlambat, Tiwi." Kelvin berbicara lambat, seperti memikirkan sesuatu yang buruk. Sekarang, cuma ada satu orang yang perlu dihancurkan. Pratiwi kaget. "Siapa? Jangan bilang..." Kelvin memutus sambungan telepon. Pratiwi memegangi dadanya, nafasnya sesak. "Ya Tuhan, jangan bilang dia mau cari masalah sama Azam." Sekali lagi, untuk kesekian kalinya, ia menyesal. Di sisi lain, Azam sedang berdiri di depan bangunan yang tengah direnovasi. Dava dan timnya memberi arahan pada pekerja. "Tembok bagian depan dicat ulang, nanti logo ayam Azam dipasang besar di sini." Azam tersenyum. Ia memandangi ruang yang akan menjadi dapurnya. Meja stainless, rak bumbu, kompor industri, semua sedang dipasang. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, seorang pekerja berlari panik. "Pak Dava, Pak Azam, ada masalah besar." Semua menoleh. "Ada yang masuk ke area belakang dan merusak beberapa alat yang baru datang," teriak pekerja itu cemas. "Apa?" Dava terpana. Azam ikut berlari ke belakang. Saat mereka sampai, beberapa kardus mesin penggorengan terlihat sobek. Ada bekas injakan dan tendangan. Salah satu selang gas diputus paksa. "Ini bukan kecelakaan," kata Dava serius. "Seseorang sengaja melakukan ini." Azam menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Siapa yang tega melakukan ini? Saat ia memeriksa kardus yang rusak, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah kertas kecil, tulisan tangan berantakan. "Selamat ya Zam, semoga sukses. Jangan lupa, lihat ke belakang. K." Kelvin. Azam langsung mengenali huruf itu. Tulisan itu sama seperti tanda tangan Kelvin saat dulu mengisi formulir saat bercerai di kantor KUA. Darah Azam terasa dingin. Dava mengambil kertas itu. "Ini serius, kita harus lapor polisi." Azam menatap bangunan yang hampir jadi itu, mimpi besarnya, dan merasa ngeri.
Bukan karena kerusakan, tapi karena ancaman yang mulai nyata. Di kamar kosnya Pratiwi mondar-mandir, gelisah. Ia mencoba menelpon Kelvin, tak diangkat. Ia chat berkali-kali, tak dibaca. Ia bahkan mencoba mencari tahu di mana Kelvin berada, tapi tak ada yang tahu. Tiba-tiba, ia mendapat notifikasi status dari salah satu teman Kelvin. Video singkat. Kelvin sedang minum minuman keras menertawakan foto tempat kuliner yang sedang direnovasi. Captionnya, "Aku bakal pastiin dia nggak buka warung itu." Pratiwi langsung pingsan seketika. Tetangganya buru-buru memanggil ambulans. Azam sedang duduk di dapur rumah kontrakannya. Kepalanya berat memikirkan ancaman Kelvin. Ia sedang mempertimbangkan langkah hukum saat ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo?" Suara Azam pelan dan lelah. "Mas Azam?" Suara perempuan di seberang terdengar cemas. "Saya tetangganya Bu Pratiwi." Azam langsung terdiam. Ada apa, Bu?" "Bu Pratiwi barusan dibawa ke rumah sakit. Dia pingsan. Tekanan darahnya terlalu tinggi. Janinnya, dokter bilang kondisinya kritis." Azam berdiri begitu cepat sampai kursinya terjatuh. "Apa? Rumah sakit mana?" Wanita itu menyebutkan alamatnya. Azam langsung berlari keluar rumah tanpa menutup pintu. Di tengah hiruk-pikuk masalah hidupnya, di tengah ancaman dari Kelvin, di tengah mimpi yang hampir hancur, hatinya masih sama seperti dulu. Ia tidak bisa diam ketika seseorang dalam bahaya, terutama seseorang yang pernah ia cintai. Hujan turun lagi malam itu. Seolah langit tahu akan ada sesuatu yang pecah. Entah hati, entah hidup seseorang. Azam berlari sekuat tenaga menuju rumah sakit. Nafasnya tersengal, tapi langkahnya tak berhenti. Setibanya di lobi, ia langsung bertanya pada perawat. "Bu Pratiwi, yang pingsan tadi, ruang UGD, Mas. Kondisinya belum stabil." Azam mengucap terima kasih, lalu berlari ke arah yang ditunjukkan. Dan begitu sampai di depan pintu UGD, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Pratiwi terbaring di atas ranjang darurat. Oksigen terpasang. Dokter berusaha menstabilkan tekanan darahnya. Wajahnya pucat. Nafasnya tersengal. Perutnya yang membesar naik turun cepat. Azam berdiri di ambang pintu, mematung. Kenangan lama berputar. Canda tawa mereka, pernikahan sederhana, hari ketika ia pertama kali mengantar Pratiwi ke bidan. Semua itu dulu bahagia, sampai semuanya berubah. Setelah beberapa menit menunggu yang terasa seperti jam, dokter keluar. "Mas, Anda keluarga?" tanya dokter. Azam ragu, tapi ia mengangguk pelan. "Saya orang terdekatnya, Dok." Dokter menghela nafas berat. Kondisinya kritis. Tekanan darahnya sangat tinggi. Kami harus memantau kandungan dan ibunya. Keduanya beresiko. Azam menunduk. Jantungnya serasa diremas. "Dokter, dia bisa selamat." Dokter menatapnya. Tidak berbohong. Kemungkinan ada, tapi bergantung 12 jam ke depan. Azam merasa lututnya goyah. Di saat ia hendak duduk, ponselnya berdering. Nama yang muncul, Kelvin. Azam mematung. Darahnya terasa dingin. "Zam." Suara Kelvin dari seberang terdengar parau. Bergetar, seperti menahan amarah dan delusi. "Aku tahu kamu di rumah sakit." Azam menggenggam ponselnya lebih erat. "Kelvin, apa yang kamu lakukan?" Kelvin tertawa pendek. "Hah, apa? Kamu takut aku datang?"
Takut aku ketemu Tiwi. Takut aku tahu dia lebih milih kamu daripada aku. Azam menggeleng, meski Kelvin tidak bisa melihatnya. Kelvin, kamu salah paham. Ini bukan saatnya kita ribut. Pratiwi lagi dalam kondisi... Tutup mulutmu! Kelvin berteriak hingga suaranya pecah. Semuanya karena kamu. Dia bandingkan aku sama kamu. Dia cari kamu di belakangku. Kerjaanku hancur. Hidupku hancur. Nafas Azam tersegak. Kelvin melanjutkan. Suaranya berubah lebih rendah. Lebih berbahaya. Aku sudah di parkiran rumah sakit, Zam. Azam langsung berdiri. Kelvin, jangan lakukan apapun. Dengarkan aku dulu. Tapi telepon sudah ditutup. Azam berlari ke pintu darurat. Parkiran rumah sakit gelap. Hanya disinari lampu temaram. Hujan membuat semuanya lebih dingin. Lebih mencekam. Di antara deretan motor dan mobil, Kelvin berdiri. Tubuhnya basah kuyup. Matanya merah. Di tangannya, sekilas terlihat sesuatu seperti besi panjang. Azam mendekat perlahan. Kelvin, taruh itu, kata Azam dengan tenang tapi tegas. Kelvin tersenyum miring. Zam, kamu hebat ya sekarang. Punya bisnis besar. Mau buka warung. Semua orang muji kamu. Azam tetap menjaga jarak. Ini bukan soal aku. Ini soal Pratiwi. Dia butuh kamu waras. Dia butuh kamu tenang. Kelvin tertawa keras. Butuh aku. Dia mengangkat besi itu dan menunjuk Azam. Dia tadi juga nelpon kamu kan? Dia cari kamu kan? Azam terdiam. Kelvin menatapnya tajam. Dia masih cinta sama kamu. Azam menggeleng keras. Tidak, Pin. Dia cuma takut. Dia tertekan. Dia butuh siapa saja yang bisa bantu. Ini bukan soal cinta. Ini soal hidup dan mati. Kelvin menguatkan cengkeramannya pada besi itu. Hidupku udah mati. Sekarang giliran. Ketika Kelvin hendak maju, suara seseorang terdengar dari pintu belakang. Kelvin, berhenti! Azam dan Kelvin sama-sama menoleh. Pratiwi berdiri di pintu darurat. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, selang infus masih menempel di tangannya. Ia ditopang perawat yang panik melihatnya keluar. Kelvin, tolong, hentikan ini! Kelvin ternganga. Tiwi, kamu halusnya di UGD. Pratiwi berjalan tertatih, memegangi perutnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, kamu bukan musuh Azam. Dan Azam bukan musuh kita. Kamu musuhan sama dirimu sendiri. Kelvin menggeleng keras. Tiwi, jangan bela dia. Aku nggak bela siapa-siapa. Air mata Pratiwi mengalir. Aku cuma capek. Aku hancur. Aku takut dan kamu malah tambah buat semuanya jadi mimpi buruk. Kelvin mematung. Pratiwi mendekat dan jatuh berlutut. Aku mohon, hentikan ini. Kelvin melihat istrinya dalam kondisi selemah itu. Besi di tangannya perlahan turun. Namun, saat ia hendak menjatuhkannya, ia pingsan. Tidak, melainkan Pratiwi lebih dulu ambruk terkapar saat menahan sakit hebat di perutnya. Tiwi! Azam dan Kelvin menjerit bersamaan. Perawat berteriak. Bu Pratiwi! Cepat! Bawa ke dalam! Azam dan Kelvin sama-sama membantu mengangkat tubuh Pratiwi dengan panik. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dua lelaki itu, yang dulu saling membenci, berlari berdampingan dengan membawa orang yang mereka cintai dengan cara masing-masing.
Pratiwi dibawa masuk ke dalam ruang tindakan darurat. Pintu saling dorong itu tertutup keras. Azam dan Kelvin berdiri di luar. Nafas mereka berat, tapi bukan karena amarah, melainkan ketakutan. Kelvin bersandar ke tembok. Tubuhnya gemetar. Ini salahku. Semua salahku. Azam menghela nafas, duduk di sampingnya. Kelvin, kamu harus sadar. Obsesi kamu hampir membunuh dia dan kamu sendiri. Kelvin menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, lelaki itu runtuh. Aku cuma takut dia ninggalin aku, Zam. Takut dia milih kamu lagi. Takut aku nggak cukup. Azam menatap lurus ke depan. Kelvin, Tiwi nggak butuh kaya, nggak butuh keren. Yang dia butuh cuma kamu tenang. Jadi sandaran. Kelvin menangis semakin keras. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Keduanya berdiri cepat. "Dokter, bagaimana?" seru Kelvin. Dokter menghela nafas dalam. Kondisi janinnya stabil, tapi Ibu Pratiwi harus dirawat intensif. Dia terlalu banyak tekanan. Sekarang, dia butuh ketenangan total. Azam dan Kelvin sama-sama mengucap syukur. Malam itu, sesuatu berubah di hati keduanya. Setelah keadaan tenang, Azam berdiri hendak pulang. Kelvin memanggilnya. "Zam." Azam menoleh. Kelvin menatapnya dengan mata sembab. "Aku minta maaf." Azam mengangguk. "Aku maafin." "Kamu gak benci aku?" Azam tersenyum tipis. "Gak ada gunanya benci. Hidup sudah cukup berat." Kelvin menunduk. "Mulai besok, aku bakal cari bantuan psikolog. Aku harus berubah. Demi Tiwi. Demi anakku dan demi diriku sendiri." Azam menepuk bahunya. "Bagus. Itu langkah pertama." Kelvin menatapnya dalam-dalam. "Zam, makasih. Karena kamu gak balas dendam, padahal kamu bisa." Azam menggeleng. "Kalau aku balas dendam, aku sama aja seperti kamu yang dulu." Kelvin tak bisa berkata apa-apa selain menangis lagi. Azam kemudian berjalan pergi.